Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Kali ini kita akan membahas tentang database backup and recovery. Jadi kurang lebih pembahasannya yaitu ada backup, restore, check, sama repair. Jadi backup and restore. Jadi ini salah satu fungsi juga ya, atau fasilitas yang ada di MySQL, salah satunya yaitu backup and restore. Jadi backup ini digunakan untuk menyalin data dalam database ke file eksternal atau isi data dalam bentuk query SQL. Kemudian kalau restore ini digunakan untuk menyalin data dari file eksternal dengan mengeksekusi query SQL ke dalam database. Jadi alasannya apa? Yaitu data sewaktu-waktu bisa hilang atau rusak, sehingga perlu media untuk backup data. Itu buat apa? Buat jaga-jaga. Yang kedua yaitu perlu media untuk merestore data, yaitu untuk memulihkan data. Jadi beberapa penyebab kesalahan database. Yang pertama yaitu adalah kesalahan dari user itu sendiri. Kemudian kerusakan dari statement, kemudian kesalahan proses, kesalahan jaringan, kemudian kerusakan database, kerusakan media atau disk, dan yang terakhir adalah bencana alam. Ini beberapa penyebab kesalahan dari sebuah database. Tool ya, MySQL dump atau MySQL hot copy ini adalah salah satu atau sebuah program atau aplikasi internal yang mana ini diikutkan atau diikutsertakan ketika kita menginstal MySQL itu sendiri. Jadi kita akan menumpahkan MySQL dump.exe atau file MySQL dump.exe ini di dalam folder bin pada folder instalasi MySQL. Nanti akan kelihatan MySQL dump di sini .exe. Jadi ini sintak backup dan restore. Jadi untuk sintak backup sendiri yaitu perintahnya MySQL dump ya, min-u user database-nya, kemudian min-p password dari database-nya, baru kemudian dbname-nya. Kemudian dia masuk ke backup filenya .sql. Ini untuk sintak backup. Jadi tandanya backup sama restore itu juga berbeda. Kemudian untuk sintak restore yaitu MySQL min-u uname-nya atau namanya, kemudian min-p nama passwordnya, kemudian db to database to restore kemana. Di sini adalah backup filenya .sql atau nama dari database-nya. User db ini adalah nama user database-nya. Kemudian password ini adalah ini adalah password database. dbname ini adalah nama database-nya. Kemudian backup file.sql ini nama file untuk database yang akan kita backup nantinya. Kemudian db to restore ini nama database yang sudah dibuat sebelum melakukan restore. Backup, di sini contoh untuk backup. Jadi satu, lakukan backup database beserta datanya pada database presiden atau tenis. Kemudian simpan file dengan nama backup database.sql. Jadi sintaknya yaitu adalah MySQL dump min-u, usernya itu adalah root, min-p karena tidak ada passwordnya, maka langsung database-nya apa, nama database-nya. Kemudian backup underscore presiden atau nama backup dari database-nya tadi itu, yaitu .sql di situ. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah kita akan melakukan backup database terhadap struktur tabel tanpa data di dalamnya. Jadi tanpa data di dalamnya pada database presiden atau tenis, kemudian kita simpan di situ dengan nama backup
.sql atau mungkin dengan nama sesuai dengan kesukaan atau mungkin identitas dari database tadi itu. Nah, jadi di sini MySQL dump min o root, usernya root, min p, di sini no data, jadi min no min data presiden. Kemudian backup underscore presiden min no data.sql, ini namanya ya, nama backupannya itu apa. Yang utama yaitu dia harus .sql di situ. Kemudian lakukan contoh lagi, yaitu lakukan backup data atau isi database pada database presiden atau tenis, kemudian simpan nama backup.sql. Jadi sintaknya MySQL dump min o root min p min no min create min info presiden, kemudian nama presiden, nama backupannya apa di situ. Kemudian ada lagi yaitu backup trigger dan storage prosedur atau function database pada database presiden atau tenis, kemudian simpan dengan nama backupannya .sql. Jadi di sini MySQL dump min o root min p, jadi round 10 min no min create min info no data, di sini no create db, skip opt presiden di sini untuk nama backupannya. Kemudian kita juga bisa melakukan backup pada semua database. Jadi MySQL dump min all min database, kemudian nama backupannya apa. Nah, ini contoh lagi. Jadi lakukan backup database state, backup tabel ya. Ini juga bisa dilakukan, melakukan backup tabel pada database presiden, kemudian simpan dengan nama tabel backupnya apa di situ. Maka di sini untuk sintaknya yaitu adalah MySQL dump min o root min p min database presiden min tabel state, kemudian nama backup, nama tabel backupannya apa. Kini juga bisa dilakukan untuk menyimpan backup database lebih dari satu, yaitu presiden dan tes. Di situ. Jadi MySQL dump min o root min database presiden dan tes di sini kan. Kemudian nama backupannya apa. Nah, selain backup kita juga bisa melakukan restore. Jadi contoh di sini adalah lakukan restore data dari backup database pada database presiden atau tenis yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi langkah awalnya yaitu kita harus menyiapkan database penampungnya. Jadi database penampung yang mana ini nanti akan digunakan untuk menampung dari restore dari database-nya tadi itu. Itu tabel yang menampung tabel yang akan diinput. Jadi karena file MySQL hasil MySQL dump memang tidak menyertakan pembuatan database, maka kita buat seperti biasanya create database, kemudian database-nya apa, nama database-nya. Misal di sini presiden underscore baru. Kemudian kita lihat show tables. Nah, di situ belum ada skemanya, belum ada di sana atau isinya belum ada. Kemudian dari sini kita melakukan backup database. Nah, itu backup min di sini kan nama database-nya tadi yaitu backup underscore presiden.sql ke dalam presiden baru. Jadi kita restore MySQL min o root min p presiden baru, kan? Kemudian backup min underscore presiden.sql. Jadi ketika kita lihat show tables pada presiden baru tadi itu akan kelihatan. Kemudian isinya apakah ada, gitu kan? Kita lihat untuk tabel state. Ternyata juga ada. Kemudian ada lagi yaitu adalah check and repair. Jadi kita mengecek, memperbaiki, mengoptimalkan dan menganalisis tabel-tabel yang ada di dalam MySQL. Pada proses pemeriksaan ada dua kategori. Oke, itu berarti tidak terdapat masalah, dan warning atau error ini jika terdapat masalah statusnya ya nanti ini. Contoh kita bisa menggunakan tool yaitu MySQL check ya untuk melakukan cek. Jadi merupakan paket
Nah, jadi ini merupakan paket MySQL Client yang mana digunakan untuk mengecek, memperbaiki, mengoptimalkan, dan menganalisis tabel-tabel yang ada di dalam MySQL, atau dengan sintak untuk pengecekan yaitu cek tabel, nama tabelnya apa. Untuk perbaikan atau repair itu kita bisa melakukan repair tabel, nama tabelnya ini untuk satu tabel, repair tabel, tabel name 1, tabel name 2 ini untuk lebih dari satu tabel. Contohnya, bagaimana caranya mengetahui kondisi dari suatu basis data tertentu. Jadi kita misal MySQL check all min database min u root min p seperti ini. Jadi di sini keterangannya statusnya adalah oke semua, gitu kan. Kemudian bagaimana cara mengetahui kondisi dari suatu tabel tertentu dalam suatu database. Misal di sini kita mau ngecek database dari tenis, statusnya seperti apa di situ. Kita lihat, jadi MySQL check min database tenis min u root min p. Jadi kelihatan oh statusnya dia itu oke. Untuk tes oke, untuk tenis itu oke. Presiden itu juga oke di situ. Kemudian bagaimana caranya mengetahui kondisi dari suatu tabel tertentu dari 2 atau lebih database. Maka kita lakukan MySQL check min u root min p min database tenis tes dan lain-lainnya seperti itu. Nanti akan kelihatan apa itu status dari database. Kalau ini lebih dari satu database seperti itu. Jadi diperlihatkan. Kemudian bagaimana caranya mengetahui kondisi dari suatu tabel state pada database presiden. Ya, misal kita lihat dulu show tables, kemudian cek tables state, tablesnya di sini kita cek tabel state-nya, ternyata dia statusnya oke. Kemudian kita lihat dari electionnya, oke juga statusnya, cek status oke. Kemudian jurusan hobi, di sini cek, kemudian statusnya adalah oke. Ya, kemudian kita bisa lakukan pengecekan dan repair pada suatu tabel di suatu database. Bisa menggunakan MySQL check min u root min p min all min database repair. Jadi ini melakukan repair pada tabel tertentu di semua database. Misal repair tabel election. Jadi kita lihat repair tabel election, repair statusnya oke, statusnya oke, tagnya. Jadi ini juga bisa alter tabel election engine MyExam seperti itu. Oke, ini contoh lagi yaitu lakukan repair pada dua tabel tertentu pada database tertentu. Misal kita show tables, lihat dulu di use test di sini. Kemudian kita mau coba untuk repair tabel jurusan dan hobi, ada dua di dalam tabel hobi dan jurusan di database test. Kita mau repair di sini, repair statusnya oke di situ. Kemudian kita melakukan pengecekan dari repair atau perbaikan pada suatu secara otomatis pada tabel tertentu. Jadi MySQL check min auto min repair min database test min tables jurusan hobi min urut. Jadi kita lihat dia untuk merepair atau memperbaiki secara otomatis di situ. Jadi opsional tabel, optimasi tabel. Itu MySQL check dijalankan dengan argumen min o. Kemudian menganalisis tabel yaitu bisa dilakukan dengan argumen min a di situ. Di sini misal kita mau melakukan optimasi tabel, MySQL check min a. Nah, min database tes min tabel untuk jurusan, tabelnya hanya jurusan saja gitu. Jadi tabel is already up to date, tabel jurusannya. Kemudian kalau ini untuk menganalisis tabel, nah, dia oke statusnya. Mungkin begitu saja penjelasan materi tentang database backup dan recovery. Kurang lebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.